Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Thumma amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudaraku shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya mendapatkan WA dari salah seorang anggota grup WhatsApp ya. Nama grupnya adalah Kajian Mazhab Imam Syafi'i khusus Ikhwan. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Pak Ustadz, saya dapat nomor antum dari grup WA Kajian Mazhab Imam Syafi'i khusus Ikhwan. Saya ingin bertanya, bagaimana agar tidak takut akan kematian? Yang paling utama saat di alam kubur." Nama saya Faikur Rizal dari Banjar, Jawa Barat. Baik, barakallahu fikum ya. Akhina Faikur Rizal ya, saya izin menjawab melalui video ini. Ya, mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan manfaat untuk antum dan untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan video ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama ya, saya ucapkan barakallahu fik ya untuk akhina Rizal ya, Faikur Rizal, barakallahu fik. Karena Allah Subhanahu wa taala ya cinta sama antum. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada antum. Antum bertanya terkait dengan masa depan yang sudah pasti. Kematian dan alam kubur atau alam barzakh. Kemudian yang kedua, mari ya saya ngajak diri saya, keluarga saya dan antum sekaligus saudara-saudara kita yang menyaksikan video ini, mari kita jaga ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita ya, karena hidayah adalah amanah ya, dan amanah ya harus kita jaga, dan hidayah juga adalah merupakan nikmat ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kita harus syukuri nikmat ini dengan cara merawat, menjaga ya hidayah ini sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Akhirnya Faikur Rizal dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita tidak perlu takut dengan kematian. Ya. Kenapa? Karena nanti semua orang pasti akan merasakan kematian, bukan kita saja. Dan itu sudah pasti. Ya. Nggak ada manusia yang kekal. Bahkan usianya juga ya berbeda-beda kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, salah satu ayatnya ya. Karena bukan hanya satu ayat saja yang menjelaskan tentang kematian. Kita semua hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap ya yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap insan pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Jadi nggak perlu takut. Mungkin yang perlu kita takuti adalah keadaan kita setelah mati. Nah ini ya, karena nggak ada keadaan, melainkan hanya dua saja keadaannya. Ya. Imma azab fil qabr wa imma ni'mah fil qabr. Ya. Bisa jadi keadaannya itu adalah yang kita dapati azab ya, yang ada dalam kubur, maupun yang kedua ya pilihannya nikmat. Nah, yang kita takuti kalau seandainya kita tidak mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan azab. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi terjawab ya, tadi nggak perlu takut kita akan kematian, tapi yang perlu kita takuti adalah setelah mati ini. Ya. Apa nih? Bagaimana? Apa yang kita dapat? Nikmat atau azab? Bagaimana keadaan kita? Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Faikur Rizal. Yang pertama, ya, agar kita tidak takut dalam kubur, kita harus membersihkan ya. Kita harus menghapus dosa-dosa kita ya, agar ketika
nyawa ini berpisah dari jasad kita, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, ketika dosa telah diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil ya, mengazab, yang memberikan azab pada kita dalam kubur. Nah, bagaimana caranya agar dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang beristighfar, ya, kita yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita meminta ya, dari orang lain agar orang lain itu mendoakan ya, untuk kita. Misalkan kita datang kepada orang-orang soleh, kita datang ke mereka minta agar mereka mendoakan ya, untuk kita. Kemudian kita temui orang tua kita, agar orang tua kita juga mendoakan kita supaya dosa-dosa kita diampuni. Dan ada yang lebih ya, yang lebih baik dari itu semua ya, adalah doa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun. Bahkan mereka ya, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka mustajab. Doa mereka itu ya besar sekali kemungkinannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat. Gimana caranya agar malaikat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun ya untuk kita? Ya. Jawabannya adalah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ya an Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma'i ay fil bahar. Rawahu Abu Dawud at-Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya ya makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, yaitu para malaikat, ya malaikat yang di langit dan malaikat yang ada di bumi, mereka semua ya memohon ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni ahli ilmi, orang yang berilmu. Nah, bagaimana caranya? Ya, gimana ya bisa dikatakan orang berilmu? Mereka adalah orang yang tentunya menuntut ilmu ya. Belajar agama Islam, belajar ilmu syar'i. Para ulama ya, orang alim ya, mereka bisa disebut alim karena apa? Karena mereka belajar menuntut ilmu. Hatta hitanu filma, bahkan sampai binatang-binatangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di air, yang ada di samudra ini, semua meminta ampun terhadap orang yang berilmu. Gimana untuk mencapai orang berilmu? Yaitu adalah dengan cara thalabul ilmi. Jadi yang kedua, saudaraku, akhina Faikur Rizal ya, Faikur Rizal dan saudaraku Soimin dan Saimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita ya semangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doa para malaikat. Kemudian berikutnya, ya mungkin ini terakhir ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa mengingat kematian. Senantiasa mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi juga, ya, kata Rasulullah, aksiru min zikri hadimil ladzat. Ya. Perbanyaklah ya, oleh kalian mengingat hadim. Hadim ini penghancur. Al-ladzat, segala kelezatan yang ada di muka bumi ini. Segala kelezatan yang ada di dunia ini. Apa itu? Ya'ni al-maut. Ya, jadi sering-sering kita mengingat mati. Ya. Kenapa?
Karena kalau kita sering-sering mengingat mati, tentunya kita senantiasa mempersiapkan ya, bekal untuk menuju kematian tersebut. Allahu Akbar. Saudaraku ya, akhina Faikur Rizal, mengingat kematian adalah merupakan cara terbaik ya, kita untuk mempersiapkan bekal takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikan kita bahagia ya, di alam barzakh, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul qabr ya. Sehingga di dalam kubur itu ya sebagaimana kita ketahui ya, keadaannya hanya dua ya. Immal azab wa immal ni'mah ya. Terkadang ya, bisa jadi keadaan yang dialami oleh penghuni kubur yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya yaitu ketakwaan ya, karena kita sering mengingat kematian, kita tidak tahu kapan mati datang, maka kita sebaiknya memaksimalkan ya, diri kita untuk menemui kematian itu dengan mengumpulkan ya, bekal ketakwaan sebaik-baiknya ya. Karena dalam hadis Rasul juga yang kita sama-sama sering dengar ya, bahwasannya alam barzakh atau alam kubur itu imma raudhah min riyadil jannah, terkadang bisa juga sebagai taman di antara taman-taman surga ya, dan bisa juga sebagai hufrah min hufarin nar ya, min hufar an-nar. Terkadang ya, alam barzakh itu, alam kubur itu bagaikan lubang di antara lubang-lubang api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat untuk akhina Faikur Rizal dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan belum puas dengan jawaban ini sehingga kita sama-sama menggali yang mencari jawabannya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.